Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 53. Judulnya Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Perhatikan, kita akan baca sama-sama, 2, 3. "Tetapi inilah saat kamu, dan inilah apa? Kuasa kegelapan itu." Bahasa Inggrisnya sedikit berbeda. Dia berkata, "Tetapi inilah saat kamu, but this is your hour." Inilah saat kamu, when darkness reigns, ketika kegelapan berkuasa. Alkitab berkata, inilah saat kamu, when darkness reigns, ketika kegelapan berkuasa. Ayat ini, saudara, ketika saya baca, itu betul-betul mengagetkan saya, karena Tuhan memberikan istilah yang aneh sekali. Dia berkata, when darkness reigns, ketika kegelapan berkuasa. Nah, perhatikan akan ayat ini. Aneh sekali bahwa Yesus mengalami di mana kegelapan berkuasa. Selama 3,5 tahun dia melayani, dia buat banyak mujizat, dia lakukan banyak hal, tidak ada satu orang pun bisa menjamah dia. Tetapi ada waktunya di mana Bapa memberikan kesempatan, tanda petik ya, kepada kegelapan itu berkuasa. Dia berkata, "Setiap hari aku ngajar di bait Allah, engkau tidak menangkap aku, tetapi inilah saat kamu." Siapa yang memberikan saat itu? Pasti Bapa kan? Yaitu saat apa? When darkness reign, ketika kegelapan itu berkuasa. Nah, Anda harus mengerti, ada saat dalam kehidupan kita Allah mengizinkan kegelapan itu berkuasa. Banyak orang Kristen salah persepsi tentang kehidupan kita. Kita ini kebanyakan berpikir begini, oh kalau kita jadi orang Kristen semuanya akan baik, smooth, lancar, mulus, tidak akan mengalami apapun. Saya berkata itu persepsi yang salah. Orang berkata jadi Kristen selalu akan kaya raya, berkelimpahan, milioner, tidak kekurangan apa-apa, tidak mengalami gejolak apapun. Ternyata tidak benar. Alkitab mengatakan bahkan dalam kehidupan Yesus, dia berkata, inilah saat kamu, when darkness reign, ketika kegelapan itu berkuasa. Artinya, ada saat-saatnya di mana kegelapan itu diizinkan Bapa di surga datang dalam kehidupan kita. Saya pikir kita tidak boleh melupakan Mazmur 23. Begitu luar biasanya Allah memberikan akan jaminan kepada kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Tapi dalam Mazmur 23, di samping berbagai macam hal yang luar biasa yang Allah berikan, jangan lupa Daud berkata, sekalipun aku melewati apa? Lembah bayang-bayang maut. Itu kan kegelapan, saudara. Waktu kegelapan tiba dalam kehidupan kita, kita harus berkata, ada saatnya di mana kegelapan itu akan datang dalam kehidupan kita. Nah, ketika Yesus mengalami darkness reign, ketika dia mengalami kegelapan berkuasa, apa yang dia alami? Yang pertama, dia mengalami pengkhianatan. Yang kedua, dia mengalami penyangkalan. Yang ketiga, dia mengalami akan tuduhan fitnahan yang palsu. Yang keempat, dia mengalami aniaya. Dan dia mengalami semua pelecehan. Dia mengalami semua yang mengerikan dalam hidupnya. Semua penghinaan, perendahan diri, semuanya dia alami dalam kehidupannya. Itulah yang terjadi ketika kegelapan itu berkuasa, diizinkan berkuasa. Banyak orang bertanya, "Pak, kenapa hidup saya mengalami seperti ini?" Saya berkata, ada waktunya memang Allah mengizinkan sepertinya kegelapan menang atas kita. Tapi perhatikan saudara sekalian. Nah, apa yang dialami Yesus? Lihat pada Lukas 23 sekarang. Ayat 23 sampai 25.
Inilah ketika kegelapan itu berkuasa, yang dialami Yesus seperti ini. Lukas 23 ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Jadi bukan hanya sekarang orang demo dan menang, saudara. Zaman dulu orang bisa menang dengan teriak mereka. Kalau Anda kuasai massa, Anda berkata teriak, akhirnya mereka menang. Menang dengan teriak, tapi itu bukan dari Tuhan, saudara. Terusin lagi. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi perhatikan, baca sama-sama, 2, 3, Yesus diserahkannya kepada mereka untuk apa? Diperlakukan semau-maunya. Waktu kegelapan itu berkuasa dalam kehidupan kita, Anda akan mengalami perlakuan yang sangat tidak adil. Orang sepertinya diizinkan memperlakukan kita semau-maunya. Hidup kita seperti dipingpong, ditendang sana-sini, diperlakukan semau-maunya. Dan Yesus mengalami semuanya itu. Ada berapa banyak orang Kristen yang merasa hidupnya diperlakukan tidak adil. Tapi ketika kegelapan dibiarkan untuk seketika lamanya berkuasa, Yesus mengalami, dia diperlakukan semau-maunya. Nah, sekarang pertanyaannya, ujungnya tentu kita tahu bahwa dia disalibkan dan dia mati buat kita semua. Mengapa Allah mengizinkan kegelapan untuk sesaat kadang-kadang berkuasa dalam kehidupan kita? Nah, ini yang penting. Sebab kalau kita hanya tahu kegelapan bisa berkuasa, tidak nolong banyak. Tapi yang kalau kita bisa mengerti, untuk apa semuanya itu Allah izinkan. Nah, siapa yang percaya tidak ada rencana Tuhan yang jahat buat kehidupan kita? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, pasti kita mengerti apa rencana Tuhan sebetulnya mengizinkan kegelapan itu untuk sesaat berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, ini bagus sekali. Anda harus mengerti bahwa ketika himpitan kegelapan datang, yang Tuhan inginkan adalah dari dalam kita itu keluar suatu sari ilahi yang luar biasa. Pak Sugiarto pakai istilah keluar antibodinya. Nah, ini saya ngalami, saya mau cerita, dengerin baik-baik. Dalam setahun terakhir ini saya mengalami beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang orang Semarang berkata Mbo Cengli. Tahu Mbo Cengli, saudara? Betul-betul Mbo Cengli-nya itu Mbo, saudara. Betul. Mbo kemana saya nggak tahu, tapi pokoknya Mbo Cengli. Wantik, semaunya sendiri. Orang berkata karepe dhewe. Tidak urusan orang, tidak urusan perasaan orang, tidak ada hormatnya kepada orang. Saya seperti ketemu hakim yang lalim. Mana pernah kita berarti tidak takut Allah dan manusia. Ini betul-betul saya berkata, wow, saya ketemu beberapa orang yang punya sisi keekstriman yang begitu tinggi. Saya bergaul dengan cukup banyak orang, dan ini termasuk jenis ini, saudara. Anda tahu, yang hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Anda tahu ya, ada yang jenis ini. Makanya kalau ada orang yang sampai titiknya aneh sekali, Anda harus berkata, wah ini termasuk jenis ini. Kalau jenis biasa tengking keluar, kalau jenis ini, mereka sampai para rasul pun berkata, Yesus kami kok nggak sanggup mengalahkan. Oh, jenis ini hanya dikalahkan dengan doa dan puasa. Tapi jangan ngomong pada temenmu, kamu termasuk jenis ini, jangan. Ya, kalau anda akan ketemu mungkin ya, mudah-mudahan tidaklah, karena ketemu orang begini ini susah. Antara pengampunan dan mau mukuli itu nyampur jadi satu, saudara. Jadi ini Anda mesti hati-hati kalau ketemu begini. Tapi kalau Anda sudah siap, Tuhan akan hadapkan dengan jenis ini, saudara. Ini jenis yang luar biasa. Butuh berapa lama Pak puasanya? Wah, nggak tahu, saudara. Kalau jenis ini itu memang roto angel sedikit. Nah, jenis ini itu luar biasa. Dalam setahun ini saya ketemu dengan beberapa jenis ini, saudara. Saya sampai geleng-geleng kepala, saya bilang, kok bisa ya orang punya pikiran seperti itu, orang punya tindakan begitu, orang cara berpikirnya ini kemana ini? Sedang kutub itu kan utara selatan, kok bilang timur barat ada kutub itu dari mana? Saya susah mengerti. 2 tambah 2, 4, mereka bisa bilang 1350, dari mana ini? Saya nggak bisa ngerti, saudara. Saya bilang, unbelievable, saya berkata ini jenis ini nih. Ini bahkan legion kalah sama ini. Aduh, saya berkata, luar biasa. Anda pernah ketemu yang begitu? Sampai Anda shock berat. Tapi yang aneh begini, saudara. Saya baru disadarkan Tuhan. Itu beberapa hari lalu di Jakarta. Dan seperti biasa, Tuhan itu ngomongnya di WC, saudara. Tapi di Jakarta.
Saya nginep di apartemen yang bagus sekali ya. Jadi WC-nya juga, dan itu tuan rumahnya baik sekali. Anda tahu di WC-nya itu kan ada wastafelnya, ada apa ya, itu kan dari marmer semua karena itu apartemen mewah. Dikasih tip kecil dan ada kasetnya lagu penyembahan. Bayangin saudara, apa enggak nikmatnya luar biasa. Anda duduk sambil wah. Begitu ada dia buat jalan, wah, saya bilang mantap ini. Wah, holy of holies ini, bayangin ya. Ini ide bagus, WC-mu Anda harus lengkapi itu saudara. Tapi kalau keluargamu banyak dimarahin orang karena ngantri kan saudara ya. Kalau keluarga kecil atau Anda punya beberapa itu boleh juga lah saudara. Itu waduh, ini yang punya rumah ini kok perhatiannya luar biasa. Memang diberi shampoo, diberi macam-macam, tapi yang menarik dikasih tape kecil, stereo lagi saudara. Dan ada kasetnya cuma satu aja dan lagunya worship. Ceklek langsung dia buat jalan. Saya bilang wah luar biasa. Jadi Anda duduk sambil hadiratnya luar biasa. Itu bagian yang saya anggap berkat besar buat hidup saya saudara. Nah di WC itu Tuhan itu ngomong lucu. Kamu kan setahun ini ketemu sama beliau-beliau ini. Betul Tuhan. Apa manfaatnya buat kamu? Saya belum jawab, dia sudah, itu kan pertanyaan yang tidak dijawab loh. Dia langsung tunjukkan kepada saya. Lucu saudara. Dalam setahun ini saya sampai heran. Sekarang ini saudara ya. Saya ngomong apa adanya ya. Itu kalau orang punya masalah cerita ya, hati saya ini bisa muncul belas kasihannya. Dulunya kan ada nggak Pak? Ya kadang-kadang. Tapi nggak selalu, karena Anda harus ngerti ya, kadang-kadang pelayanan itu sampai begitu rupa, Anda seperti mesin, sudah nggak ada lagi apa ya, hatimu itu nggak ikut sampai mengasihi sekali itu enggak loh. Sejujurnya loh. Saya tanya beberapa teman-teman itu ya kadang-kadang ya betul itu berkata gitu. Tapi kali ini begitu mengalami yang aneh, Pak Sugi bilang antibody itu keluar saudara. Jadi kalau Anda ngalami yang aneh, kenormalan itu keluar. Anda ngalami yang jahat, kebaikan itu keluar. Lucu tuh saudara. Yang kedua, bukan hanya, makanya saya katakan tadi, orang nulis surat, orang apa, dulu kalau ketemu orang datang minta duit begini saudara. Pernah terjadi di gereja itu, orang bawa minta sumbangan duit, tak kasih ayat sebanyak-banyaknya, tak tumpangi tangan, bahasa roh keras, tak suruh pulang saudara. Ya, tapi sekarang ini baca gitu gak keluar ayatnya, keluar duitnya. Nah, Anda tidak usah ikut-ikut, nanti akan dibawa. Tapi kalau, oh harus gitu ya Pak ya, kalau bukan keluar dari hati ya percuma. Ini bisa keluar dari hati, saya bilang, duh, kasihanlah Tuhan ini, kasihan Tuhan. Apa yang harus aku buat? Terus dia ngomong, kasihlah, berkati dia. Jadi nggak keluar ayatnya nasihat macam-macam, tapi apa yang dia butuhkan. Yang kedua, kalau ketemu pendeta, ketemu gereja lokal, saya bisa melihat, waduh ini berharga sekali. Saya khotbah di gereja orang lain, saya bisa melayani mereka seperti saya melayani saudara. Bisa segenap hati saya curahkan semuanya. Nominal pendetanya saya bisa curahkan semua yang saya punya. Saya bisa berkata kalian ini berharga, kamu bisa maju, kamu bisa luar biasa. Ayo. Bisa heran. Kok bisa gini ya Tuhan ya? Nah, dia berkata, loh lihat, ada manfaatnya orang-orang begini. Jadi kalau Anda ketemu dengan jenis ini, jangan ngomel saudara. Kalau Anda ngomel, Anda akan kepahitan. Anda tidak ngomel, keluar itu sari ilahi keluar dari kita. Coba buka 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4. Perhatikan pada ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab, perhatikan ini, penderitaan ringan yang sekarang ini, ngapain saudara? Ngapain? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ayat 17 kalau saya ringkas akan berkata bahwa penderitaan itu mengerjakan. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang jenis ini, kondisi yang jenis ini, itu kan membuat penderitaan sih buat jiwa kita. Ya toh, Anda kan berkata, kok bisa begini ya orang seperti ini? Dan orang yang jenis ini, kondisi yang jenis ini, itu kan membuat penderitaan sih buat jiwa kita. Ya toh, Anda kan berkata, kok bisa begini ya orang seperti ini?
Terutama kalau itu langsung kena kepada pribadimu, Anda akan berkata, kok bisa begini cara mikirnya? Aneh orang ini. Nah, perlakuan-perlakuan yang Anda terima, yang memberikan pressure, tekanan dalam kehidupan saudara, kalau Anda menanggapi dengan hati yang benar, yang keluar sisi yang positifnya. Ini yang Tuhan inginkan sebetulnya. Kalau saudara bisa mengalami ini, apapun yang Anda alami, Anda akan tenang. Anda akan berkata, tetap ini bagus buat hidup saya. Akan keluar sarinya, akan keluar antibodinya, akan keluar sesuatu yang berbeda dari yang Anda alami. Kalau Anda dijahatin orang, ditekan, dianiaya begitu rupa, saya berdoa yang keluar dari hidupmu malah belas kasihan, saudara. Nanti Anda ketemu orang lain yang punya penderitaan, keluar belas kasihanmu. Kalau Anda dalam kekurangan, ditekan luar biasa, saya berdoa yang keluar belas kasihan. Ntar kelak kalau Anda sudah diberkati, ketemu orang yang susah, Anda berkata, kasihan ya orang ini, keluar compassion-nya, lalu Anda melayani dia. Nah, saya berdoa ini jadi dalam kehidupan kita. So kalau tidak, kepahitan yang muncul. Ayat berikutnya, lihat Mazmur 22. Ini bagus sekali, saya mau baca buat Anda. Mazmur 22 ayat pertama sampai 9. Nanti pada waktu ayat yang kedua saya baca, saya berhenti, saya mau tanya dengan Anda, saya mau cek pengetahuanmu, ini yang ngomong kelak menggenapi omongan ini siapa? Mazmur 22, yang sudah ketemu tolong angkat tangan kanannya. Oke, lihat pada Alkitab masing-masing. Judulnya adalah, Allahku mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Perhatikan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini yang ngomong akhirnya siapa? Hah? Yesus kan? Berarti ini nubuat tentang siapa? Yesus. Nah, dengan ini Anda ngerti kita membaca tentang Yesus. Oke, ulangi lagi. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahasanya dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Saya punya teman ngawur, dia berkata gini, Yesus itu pernah berbahasa lidah. Loh kapan itu? Eli, Eli, lama sabachthani. Ngawur, saya berkata. Itu dianggap bahasa lidah, eskarpe saya bilang. Jenis ini juga. Ada orang yang memang begitu, saudara. Nah kalau ketemu begitu, 30 kan ya, rame itu. 5 aja pusing. Aku berseru, tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat 7, perhatikan ini. Mari baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku ini apa? Ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melupaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Perhatikan, ada perkataan di ayat 7 yang berkata, tapi aku ini apa, saudara? Ulat. Jadi Yesus sendiri itu digambarkan sebagai ulat. Saya kok belum pernah dengar ada orang punya pelayanan ulat ministry. Kenapa Pak kok tidak mau? Karena itu nggak teli, Pak. Well, saya mau tunjukkan sesuatu yang luar biasa kepada Anda. Sehingga mulai hari ini, kalau Anda dikatakan ulat, Anda akan bangga. Mungkin kamu punya simbol ulat sejak hari ini, saya yakin bisa. Kelak tahun depan ada big days, Anda berkata, ulat, ulat. Nah, Anda punya grup ulat. Pokoknya nggak teli setan, saudara. Nah, kata ulat di sini, kata ulat itu dari kata Ibrani sebetulnya tola. T-O-W-L-E. Tola. Kelihatan? Nanti kalau nggak kelihatan, habis bagian lari ke sini, lihat. Tola. T-O-W-L-E. T-O-W-L-A. Tola. Nah, kata tola ini sebetulnya, dengerin ya saudara ya, itu sebetulnya merupakan ulat yang langka pada zaman kuno. Ulat langka. Dan ulat ini tidak boleh dipelihara oleh sembarang orang. Hanya istana raja yang boleh memelihara akan tola.
akan ulat ini. Dia berkata, tetapi aku ini ulat. Dia berkata, aku ini tola. Dia berkata, aku ini bukan sembarang ulat. Aku ini ulat yang dipelihara oleh para raja. Nah, untuk apa raja kok pelihara ulat? Apakah pengen gatel-gatel? Ada gunanya. Tola ini punya cairan tubuh di dalam yang warnanya aneh. Warnanya itu ke arah scarlet, ungu tua. Nah, tola ini dipelihara untuk apa? Bukan dimakan, bukan digoreng, bukan dibuat campuran nasi rames, bukan juga. Tola ini dipelihara, setelah cukup gede, diapain? Digencet, cret. Diambil cairan di dalamnya, lalu itu untuk bahan, apa istilahnya? Wenter. Apa kok wenter? Indonesianya apa? Pewarna, itu lebih baik, pewarna. Bahan pewarna kain, lalu hasilnya adalah kain ungu tua scarlet yang hanya boleh dipakai oleh raja-raja dan bangsawan. Jadi kalau Yesus berkata aku ini ulat, kalau bapaknya ulat, anak-anaknya ulat. Coba beri salam, selamat ya ulat. Rodok enggak teli tidak apa-apa. Nah, Anda ngerti kan? Saudara ini ulat. Anda memang dipelihara, dikasih makan, supaya satu hari bisa digencet, saudara. Nah, kalau ulat kok ngindo terus, saudara, itu bukan tola, itu ulat jambu. Kalau Anda digencet, dengar baik-baik, Anda berkata, inilah tujuan hidupku. Nah, ya toh? Gencet, jangan keluarnya terus kepahitan. Keluarkan warna scarlet, warna ungu tua. Anda akan dipakai untuk pewarna jubah raja di atas segala raja. Ada MK ulat sekarang, tola ministry. Nah, rodok gateli Pak, nggak apa-apa. Yang gatel setan, tapi yang disenangkan Tuhan. Yesus sendiri digambarkan. Dia menggambarkan dirinya sebagai ulat. Orang berkata menjijikkan, dihina, karena orang tidak tahu ini ulat spesial yang memang dipelihara untuk digencet, saudara. Supaya apa? Keluar pewarnanya. Zaman itu hanya dari sumber tola inilah raja-raja mengenakan pakaian ungu kebesarannya. Dan satu jubah itu butuh berapa juta tola yang digencetin saya nggak tahu, saudara. Tapi butuh begitu banyak korban tola digencet. Tapi supaya keluar kemuliaan yang luar biasa. Jadi normal nggak kalau Anda digencet-gencet itu? Normal. Sebab kita ini ulat, saudara. Ada yang sedang digencet, rasanya selalu orang merasa. Yang merasa sedang digencet hari-hari, coba katakan. Ini rombongan ulat begitu banyak di sini, saudara. Selamat, saya mengucapkan, memang itulah tujuan hidup Anda, untuk digencet. Yang keluar jangan kepahitan dong. Yang keluar harus sari ilahi yang luar biasa. Nah, ini kehidupan, kenyataan kehidupan. Saya berkata, sebetulnya inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti tujuannya. Nah, yang kedua sekarang. Pak, tapi kenapa ya? Kok ada jenis ini? Kenapa nggak langsung dibabat? Nah, Anda harus kenal Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Ini sampai Yunus saja frustrasi loh, saudara. Anda kalau tidak kenal kebaikan Tuhan, saudara nanti hidup dengan Tuhan itu frustrasi. Sebab dia terlalu dan maha baik. Yunus itu ke Niniwe khotbah. Tidak dengan harapan mereka bertobat sebetulnya. Ternyata mereka bertobat dan Niniwe itu diselamatkan. Di sini orang Kristen harus belajar mengenal kasih Tuhan. Pak, buat orang-orang gitu buat cepat mati. Oh, malah dawa umurnya kok, saudara. Itu susah, jenis itu susah mati. Ya, serius. Mau tahu firmannya? Mari buka Matius 13.
Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Jadi yang gemes itu bukan hanya Anda. Itu pekerja-pekerja Yesus, malaikat-malaikat itu ya gemes lihat jenis-jenis ini itu. Sehingga langsung dia berkata, bolehkah kami cabut? Tetapi ia berkata, jangan. Ini ya anehnya Tuhan itu. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36 kita lompat. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yang menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi sebetulnya ini lalang itu manusia, bukan? Manusia. Dibiarkan Tuhan tumbuh bersama dengan gandum. Tapi Anda harus ngerti, lalang itu kalau tumbuh, dia ikut menghisap jatahnya si gandum. Makanya gandumnya keberatan tumbuh dengan lalang. Tapi Tuhannya sabarnya luar biasa, tidak langsung dicabut, dibiarkan sampai waktu menuai. Jadi kalau Anda menghadapi situasi, berhadapan dengan orang-orang tertentu, yang Anda berkata, Pak ini nemen banget Pak ini dikutuki pun masih terlalu ringan. Saya berkata, jangan punya pikiran seperti itu. Karena kita punya Allah yang maha sabar. Sabar dengan kita, sabar dengan semua orang. Dengar ya, kenapa orang jahat kok lebih panjang umurnya Pak? Diberi kesempatan bertobat. Lah orang baik kok cepat matinya? Karena sudah bertobat, saudara. Cepat-cepat dibawa pulang. Kalau tugasnya sudah selesai. Ngerti saudara? Jadi Anda harus kenal Tuhan dengan baik. Kalau tidak, Anda akan kecewa dengan Allah. Yang begini kok dipertahankan, diberkati lagi, nggak ada buahnya. Ya memang. Dia berkata jangan. Sebab orang-orang begitu ada waktu Tuhan untuk membuat dia kembali kepada Allah. Saudara harus kenal Tuhan sebagai pribadi yang maha baik. Dan Anda harus belajar memiliki hati yang sama seperti yang Tuhan memiliki. Ingat, gencetan himpitan itu membuat kita seperti tola yang keluar skarletnya, warna ungu tuanya, yang dipakai oleh raja-raja, dan mereka pun diberi kesempatan untuk bertobat. Saya terus terang kagum dengan Tuhan, saudara. Dia begitu luar biasa dalam hal kesabarannya untuk membuat kita tetap kembali kepada jalannya. Yang ketiga, yang terakhir, nah ini penting sekali. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang the darkness reigns. Kegelapan itu berkuasa. Nah, kalau kegelapan itu sampai mengkontrol hidupmu, Anda mesti hati-hati dengan satu hal ini. Coba buka dari 2 Samuel pasal 20. Ini ada ayat yang aneh, saudara. Orang Kristen yang waktu kegelapan itu datang tidak hati-hati, dia akan jatuh. Dan itu akan membuat kita membayar harganya. 2 Samuel pasal 24. Lihat mulai ayat yang pertama saja. Di rumah tolong Anda baca sampai ayat 25. Karena ini bagus sekali ceritanya. Tapi kita nggak ada waktu malam ini untuk baca semuanya. 2 Samuel 24, lihat mulai ayat yang pertama. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba,
adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan para panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Anda lihat dia daftar, lalu kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangatlah bodoh. Nah, kita berhenti. Anda baca seterusnya, Nabi datang diberi daftar menu pilihan kayak Holy Cafe. Hukuman pertama, kedua, ketiga silahkan pilih sendiri. Nah, akhirnya mati itu, kalau nggak salah 70.000 orang mati karena Tuhan menghalau mereka, mengalahkan mereka. Nah, perhatikan, saya terus terang bergumul cukup lama ya. Saya berkata, ini Tuhan ini kok cari gara-gara sih? Gitu. Tanpa sebab sepertinya, bangkitlah murka Tuhan, lalu ia menghasut Daud. Jadi Anda jangan tahu, Anda harus tahu ya, kekuatan menghasut itu Tuhan juga punya. Dia tahu bagaimana menghasut orang. Anda mesti hati-hati. Di Tawarikh dia pakai setan diceritakannya. Tapi dengar baik-baik, saudara. Kenapa sampai Allah murka kepada orang Israel? Saya doa Tuhan, kenapa engkau murka? Roh Kudus ngomong bagus. Baca pasal sebelumnya. Lihat, di pasal 23 dari ayat yang ke-8, judulnya adalah apa? Pahlawan-pahlawan Daud. Anda baca cerita ini, sebagian besar menceritakan kehebatan manusia. Lalu kemudian Daud rupanya melihat begitu banyak orang hebat yang dia punya, itu membuat rakyat Israel sombongnya keluar. Sampai akhirnya Daud keluar kesombongannya, dan dia berkata, aku mau menghitung. Yang dia diminta menghitung itu bukan sensus, bukan. Berapa yang bisa perang, dia menghitung tentara sebetulnya. Itu jadi kebanggaannya dia. Setiap kali orang Israel dan anak Tuhan mulai membanggakan apa yang dia mampu dan apa yang dia punya, itu gawat, saudara. Nah, saya punya teori bisul. Kok aneh-aneh, Pak? Yes, biar mudah. Bahasa enaknya itu udun. Udun. Ada siapa yang pernah punya bisul? Coba angkat tangan. Alah, tiap hari pakai krim terus gitu loh. Siapa yang seumur hidupnya tidak pernah bisulen? Coba angkat tangan, lihat nih. Wah, ada nih, belum bisulen, masih kecil ini. Bisul itu kan macam-macam. Ini bukan teori aneh toh. Ini bisul. Anda tahu bisul? Kalau ini, nah bagus. Ini kulitmu. Nah, inilah namanya apa? Atau udun. Ada banyak orang Kristen punya udun rohani, saudara. Nah, udun. Kalau Anda tahu itu bisul itu mulai muncul. Orang bisa nggak mencegah ini jangan sampai timbul? Bisa nggak? Lu masih kecil, masihan bisa atau ya? Dikasih salep, dikasih apa? Supaya nggak sampai jadi gitu, saudara, ngerti ya? Diobati, dikasih sesuatu, lalu dia akan kempes lagi, dia akan normal lagi, datar begitu. Tetapi ada jenis udun yang ngebet, harus keluar. Hati-hati. Itu sebetulnya intinya apa? Self, ego, kesombonganmu di dalam. Ini terutama Anda harus ngerti. Kalau saudara mengalami keberhasilan, atau Anda diberkati, hidupmu mengalami terus bagus ya, Anda mulai menghitung, Anda mulai berkata, wow, gitu ya. Caramu jalannya sudah lain, semuanya lain. Anda sudah mulai, hey, aku ini somebody, diam-diam aku ini, wah, Anda sudah mulai begitu ya.
Biasanya kalau masih seumur Anda belum terlalu keluar lah, masih bentuknya jerawat lah, saudara. Tapi lama-lama kalau Anda sudah mulai kerja, Anda mulai dapat uang, Anda mulai berhasil, sukses dalam usahamu segala macam, itu nanti keluar. Di dalam diri manusia itu semuanya ada kayak begini. Naluri untuk sombong itu ada dari sononya, saudara. Pokoknya untuk orang Semarang bilang kemelinti itu ada. Nah, ini Anda sadar, ini udun rohani, saudara. Nah, Anda harus kenal Tuhan ya, dengerin baik-baik. Dalam 3 minggu ini saya banyak ngajar yang esensial kepada Anda supaya Anda kenal Tuhan dengan baik. Kalau sampai ini nggak bisa diomongin, ya, Daud sudah diomongin sama Yoab loh. Tuanku Raja, kenapa harus berbuat begini? Ditawari kalau Anda baca, Yoab berkata itu keji sebetulnya. Yoab ngerti, kalau dia ngitung pasukan, mesti Allah marah. Tapi rupanya dalam diri orang Israel dan rajanya sudah ada udunnya itu, saudara. Bisonya itu matanya sudah ada. Yoab dipakai untuk mencoba meredam yang ini. Jangan. Kamu sudah luar biasa. Ini karena Tuhan. Tapi lihat, waktu di pasal 23 tentang pahlawan Daud, memang luar biasa mereka. Tapi hampir seluruhnya ngomong kehebatan manusia. Mampu begini, mampu begitu. Padahal di Ulangan Tuhan berkata, hati-hati loh, jangan berkata karena jasamu, karena kekuatanmu, itu karena aku. Berkali-kali Allah berkata, hati-hati, jangan anggap itu karena kamu. Tapi namanya orang, saudara, itu nggak bisa. Naluri kita itu selalu ingin terima recognition, pengakuan dari orang. Ingin menonjol itu ada, itu di dalam kita itu ada. Semua orang punya. Yang satu tahu bagaimana nyalepin udunnya, yang satu senang dengan udunnya keluar. Kalau Anda punya udun ya, coba pegang terus, enak ya, agak gatal-gatal bagaimana, terus gosokkan, saudara. Nggak lama itu, keluar ya. Nah, kalau sudah keluar, sudah menteng-menteng gitu ya. Apa itu menteng-menteng itu? Mateng itu bukan mateng itu, ya menteng-menteng. Sudah gitu lah ya. Sudah mulai panas dingin badanmu itu ya. Diapain? Diapain? Hah? Diapain? Pencet. Apain lagi? Sudet. Apain lagi? Plotot. Komplit. Bahasa Jawa itu enak, itu luar biasa. Sudet, plotot, gencet, pencet, wah, komplit. Anda beri nama sendirilah. Kalau sudah sampai titik begini, Tuhan akan berkata, pencet. Apa itu? Plotot. Iya. Itu tangannya kan turun. Cerat. Seperti Daud. Dia bilang, ini tak omong nggak bisa. Saya bilang, itu kan. Hati-hati. Ngerti? Justru saat gelap itu munculnya bisa macam-macam. Mungkin saat itu di mana Anda ditekan, tapi juga bisa seperti Anda dihadapkan kepada kenyataan. Yesus itu begitu. Anda tahu nggak? Ketika disalib, dia dicoba lagi kesombongannya loh. Kalau engkau betul engkau anak Allah, turun dong. Bayangin. Bahkan penjahat sudah mau mati aja ngomong gitu. Kalau betul engkau anak Allah, selamatkan kami, selamatkan dirimu. Itu bukan kesombongan. Di Getsemani dia berkata, kalau aku mau 12 pasukan malaikat, bisa aku datangin. Dia nggak mau. Itu dicoba betul kesombongannya. Tapi nggak ada. Nggak keluar. Dia sadar, aku harus lewati ini. Nah, saudara, kalau sudah mulai keluar begininya, hati-hati. Semakin banyak firman kita tanggap, makin kenal dengan Tuhan, Anda akan makin aman sebetulnya. Karena apa? Ini makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Karena firman itu ngobati. Diingatkan, ditegur orang itu bagus. Kenapa? Itu meredam. Tapi kalau nggak bisa, dibiarin. Tambah kenceng, tambah gede. Orang berkata, loh lihat, tambah bagus kan? Di tubuhku ada gunung Himalaya. Udun itu seperti gunung Himalaya loh, saudara. Kok gimana Pak? Ya kan gunung itu kan gini ya. Saljunya di sini. Wah. Udun kan ada saljunya loh di atasnya.
seperti Mont Blanc. Kalau sudah begitu, pencet. Makanya saya beritahu saudara, kalau bisa ya, jangan sampai dipencet. Tapi kalau pernah dipencet pun pengalaman bagus saudara. Supaya Anda ingat seumur hidupmu, bahwa jangan pernah keluar bisul atau udun dalam hidupmu. Kalau Anda dipencet bukan karena udun, tapi seluruh hidupmu dipencet karena Anda itu ulat yang menghasilkan sesuatu yang mulia untuk Tuhan kita. Amen. Tutup Alkitab, mau kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Doa sebentar. Siapa yang merasa hari ini hidupmu seperti kegelapan itu sedang menindas engkau dalam berbagai bentuk. Kalau Anda orangnya di tempat masing-masing, izinkan saya mendoakan saudara. Anda boleh angkat tangan, saya doakan Anda malam ini. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Dengan pergumulan masing-masing ada. Kami tahu kalau Yesus harus melewati itu dan dia menang. Engkau juga berikan kemenangan kepada kami. Kami ini pola, kami seperti ulat. Tapi bukan ulat sembarangan. Di dalam kami ada warna ungu tua yang luar biasa. Warna kerajaan di dalam kami. Hamba berdoa demi nama Yesus, berikan kekuatan kepada anak-anak, supaya apapun yang mereka lewati, yang keluar dari mereka bukan kepahitan, tapi sari ilahi, antibodi yang luar biasa, bahkan sesuatu yang mulia daripadamu keluar dari hidup kami. Hamba berdoa, berikan anugerah-Mu supaya mereka, anak-anak Tuhan ini, keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Yesus keluar sebagai pemenang, mereka juga menikmati kemenangan yang daripadamu. Sekarang siapkan hati kami terima tubuh dan darah-Mu. Apapun yang kami butuhkan, kami percaya mujizat Allah terjadi. Kesembuhan secara fisik, kesembuhan pada batin kami. Kami dibuat makin merendah, karena kami melihat akan kekurangan diri kami dan ketidakberdayaan kami tanpa Engkau. Hamba berdoa meteraikan firman yang kami dengar Tuhan. Biar anak-anak-Mu boleh bagian demi bagian mereka melangkah seperti yang Tuhan kehendaki. Berikan pertolongan Tuhan turun hari ini. Berikan pertolongannya turun. Berikan pertolongan daripada-Mu turun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.